Kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait penelitian saya dengan rekan-rekan dari BRIN dengan bekerja sama dengan PT ITM dan MPR di Kalimantan Tengah. Alhamdulillah kali ini saya berkesempatan menjadi ketua tim ya. Jadi saya harus memimpin kegiatan riset ini. Kami di sini bertujuan untuk melakukan studi vegetasi sekaligus mengkonservasi dan mengoleksi jenis-jenis tumbuhan langka yang ada di sekitar Kalimantan Tengah. Tentunya ini berkat kerjasama dengan PT ITM dan PT Nusa Persada Resorts. Kami peneliti dari Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Kehutanan beserta peneliti dari Biosistematika dan Evolusi BRIN ini bekerjasama melakukan riset. Kami harus menempuh perjalanan panjang, kami harus mendaki melalui rintangan untuk mencapai lokasi ini. Perjalanan di hutan dimulai dengan menyusuri semua area hutan, dan ini bertujuan untuk mencari jenis-jenis tumbuhan ya, sekaligus melakukan riset. Nah, ini kami sedang melakukan riset terkait dengan keragaman jenis-jenis tumbuhan herba atau tumbuhan bawah, berikut juga seedling ya yang ada di sekitar Kalimantan Tengah. Ini kami catat biasanya untuk mengetahui keragamannya. Nah, ini kami juga sedang melakukan kegiatan pengukuran diameter pohon. Nah, diameter pohon ini diukur setinggi dada ya. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat dari stok karbon. Jadi data ini nanti bisa digunakan untuk mengestimasi pohon. Selanjutnya kami juga melakukan pengoleksian. Nah, ini kami sedang melakukan pengoleksian jenis-jenis tumbuhan yang nantinya kami akan konservasi secara ex situ di kebun raya ya. Jadi tumbuh-tumbuhan ini nanti kami akan adaptasikan di kebun raya, kemudian akan dijadikan sebagai koleksi untuk bahan penelitian selanjutnya. Kami biasanya akan melakukan pelabelan dengan memberikan nama, identitas yaitu nama spesies, nama famili, kode kolektor, tanggal dikoleksi, dan tumbuhan ini asalnya dari mana. Nah, ini merupakan data awal sebelum nanti kami akan serahkan ke unit registrasi di kebun raya untuk dicatat sebagai penerimaan material hasil eksplorasi tumbuhan. Ini merupakan salah satu jenis tanaman yang ada di Kalimantan ya. Jadi ini tanaman endemik namanya Alocasia. Kemudian ini Bapak ini sedang melakukan pengukuran tinggi tanaman dengan menggunakan hagameter. Nah, ini biasanya dilakukan juga untuk mengetahui seberapa tingkat pertumbuhan dari masing-masing strata tumbuhan ya, karena di sini ada pancang, ada tiang, ada pohon, sehingga kami harus bisa membedakannya. Selain itu kami juga melakukan pencatatan faktor lingkungan ya. Pertama kita akan mengukur lokasi titik GPS untuk menandai lokasi tersebut ya. Biasanya ini kami gunakan untuk mengetahui titik-titik sebaran tumbuhan yang ada atau yang kami temukan. Kami juga melakukan pengukuran faktor lingkungan lain seperti pH tanah ya, untuk mengetahui kondisi tanah apakah asam ataukah basa. Biasa ini kami menggunakan pH meter tanah. Di sini juga bisa diketahui kelembaban tanah. Kami juga melakukan pengukuran faktor lingkungan lain seperti suhu dan kelembaban udara. Tentunya ini kan merupakan hutan Kalimantan ya, jadi suhunya di sini terlihat sedang ya, berkisar di antara 30-an dengan kelembaban udara yang cukup tinggi ya, karena di sini merupakan hutan dataran rendah Kalimantan dengan hujan yang cukup melimpah ya. Nah, ini kami juga melakukan pengukuran intensitas cahaya dengan menggunakan alat yaitu luxmeter untuk mengetahui seberapa besar tingkat dari intensitas cahaya. Nah, ini menunjukkan intensitas di antara 1800-an ya. Ini merupakan intensitas cahaya yang cukup rendah karena di sini banyak kanopi. Nah, di sini kami juga melakukan sampel atau mengambil sampling tanah ya. Nanti kami akan analisa secara fisika dan kimia untuk mengetahui dari karakteristik tanah yang ada di hutan ini. Nah, ini kami sedang mengambil sampling tanah, kemudian menimbangnya, dan ini nanti akan kami
analisakan ya di laboratorium tanah di Universitas Mula Warman. Analisa fisika tanah ini kami juga lakukan dengan menggunakan ring ya. Ini merupakan bagian yang paling lama. Biasanya ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan sampling tanah yang sesuai ya yang kami butuhkan. Nah, ini kami sedang melakukan pengambilan sampling tanah dengan menggunakan ring. Biasanya ini susahnya itu karena kita harus mendapatkan tanah yang sesuai dengan bentuk ringnya. Alhamdulillah ini kami juga sudah mendapatkan sampling tanahnya, sehingga kita akan tandai terkait dengan lokasi dan titik serta ulangannya ya. Nah, seperti ini sampling tanah untuk analisa fisika. Skornya kemudian jumlah individunya berapa, kita akan menentukan nanti tanaman Nah, kita masih semangat mencabut seedling anakan-anakan tumbuhan yang ada di hutan Kalimantan. Kita lanjut lagi mencabut seedling untuk kita konservasi ya secara ex situ di kebun raya. Nah, ini nanti kita akan adaptasikan di camp ya, kita akan tangani nanti sampai nanti siap kita bawa di kebun raya. Nah, ini kami masih berlanjut menyusuri hutan-hutan yang ada di Kalimantan. Ini kita menemui rute yang cukup sulit ya untuk perjalanannya, sehingga kami harus hati-hati dan harus saling bekerja sama. Nah, ini kami menemukan tumbuhan-tumbuhan epifit ya yang kami temukan di bekas pohon tumbang. Ini ada anggrek dan ada dischidia. Ini merupakan tumbuhan yang sangat adaptif ya, walaupun tumbuhannya mati masih tetap bertahan. Nah, ini kami juga mencabut lagi koleksi seedling yang ada di hutan untuk menambah keragaman yang akan kami konservasi ya. Jadi kami tetap semangat untuk mencari seedling ini. Nah, senang sekali ya bisa berbelanja gratis ya di hutan. Jadi kita mendapatkan banyak sekali jenis-jenis tumbuhan yang nanti kita akan tanam di kebun raya. Semoga nanti ini dapat beradaptasi dengan baik ya, karena Kalimantan kan merupakan hutan basah ya. Jadi semoga nanti bisa beradaptasi dengan baik secara ex situ di kebun raya. Lanjut kita pulang ya. Biasanya di camp gitu kita akan tangani seperti ini ya kondisinya di camp. Tanah-tanah juga akan kita tangani, bibit-bibit kita akan catat, lokasi dan yang lain supaya tidak terlewat. Kemudian kami juga masih bisa selfie berbahagia ya di camp. Nah, ini setelah masuk di camp kita akan tanaman pada kardus seperti ini ya. Usahakan ini karena akan dikirim, sehingga ini kita akan coba tangani supaya menghindari pembusukan. Itu biasanya kita akan taruh di dalam kardus dan kita akan tata rapi dan kita kelompokkan ya, mana yang basah, mana yang berkayu, kita akan pisahkan supaya kondisinya itu lebih baik. Nah, ini sudah dipak semua, ada sebanyak ini tanamannya. Selain tanaman kita juga membawa herbarium ya untuk tujuan identifikasi nanti. Nah, di akhir acara kita presentasi ya kepada manajemen PT untuk memberikan informasi terkait dengan jenis-jenis tumbuhan yang ada di Kalimantan. Selanjutnya setelah tanaman-tanaman ini sampai di kebun raya, kita akan adaptasikan ya, seperti ini kondisinya. Tumbuhannya akan kita sungkup ya, kita akan sungkup. Selain itu kita juga akan menangani herbarium yang merupakan
koleksi ilmiah awetan yang nanti digunakan untuk tujuan identifikasi. Sekian sharing pengalaman dari saya, jangan lupa subscribe.